Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Sarmin STMM, NIDEN 0405038802 dan NUPTK saya 8637 7666 6713 0322. Saya sebagai dosen tetap di Prodi Manajemen di STI Eka Dharma Indonesia. Dengan penuh tanggung jawab dan komitmen pada pengembangan pendidikan, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini saya buat dalam rangka program sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Marketing Manajemen. Marketing Manajemen merupakan mata kuliah inti pada program studi manajemen di STI Eka Dharma Indonesia. Saya mengampu mata kuliah ini pada tahun akademik 2024-2025 dan tahun sebelumnya, dengan beban SKS 3 dan diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2. Deskripsi mata kuliah Marketing Manajemen adalah membahas konsep, prinsip, dan strategi manajemen pemasaran, analisis kebutuhan pasar, perilaku konsumen, STP, serta perancangan bauran pemasaran. Materi juga mencakup strategi branding, komunikasi pemasaran, dan digital marketing. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas selama 16 minggu dan dirancang untuk mewujudkan CPL dan CPMK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses online melalui LMS di Eka Dharma Indonesia, yaitu siakat.ekadharma.ac.id. Mahasiswa juga dapat mengunduh perangkat pembelajaran seperti RPS dan rancangan tugas mahasiswa, serta dapat mengunggah tugas yang diberikan maupun pelaksanaan ujian secara terintegrasi. Metode pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan student-centered learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Adapun 5 CPL yang dibebankan kepada mata kuliah Marketing Manajemen meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika, tanggung jawab, integritas, serta menghargai keanekaragaman dalam praktek manajemen. Kedua, menguasai konsep, teori, prinsip, dan metode dalam bidang ilmu manajemen, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk pengambilan keputusan bisnis. Ketiga, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah manajerial, mampu bekerjasama dalam tim, berkomunikasi efektif, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam manajemen. Keempat, mampu menganalisis masalah manajerial, menyusun strategi, dan merancang solusi berbasis data dan informasi untuk pengembangan bisnis dan organisasi. CPL kelima, mampu menerapkan fungsi manajemen secara profesional, inovatif, adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Kemudian, ditetapkan 5 CPMK sebagai berikut. 1. Memahami konsep, prinsip, dan fungsi manajemen pemasaran sebagai dasar pengambilan keputusan. 2. Mampu menganalisis informasi pelanggan, perilaku bisnis, dan lingkungan pemasaran sebagai dasar penyusunan strategi pemasaran. 3. Mampu merancang dan menerapkan strategi STP. 4. Mampu menyusun dan mengimplementasikan bauran pemasaran yang efektif. Kelima, mampu mengembangkan strategi branding, komunikasi pemasaran, dan digital marketing untuk meningkatkan daya saing bisnis. Sementara itu, kemampuan akhir mahasiswa dari setiap tahapan pembelajaran dituangkan dalam rumusan 14 sub CPMK sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan konsep dasar pemasaran. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep nilai, kepuasan, dan hubungan pelanggan.
mahasiswa mampu menganalisis lingkungan pemasaran. 4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen dan peranan sistem informasi pemasaran. 5. Mahasiswa mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 6. Mahasiswa mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku bisnis. 7. Mahasiswa mampu menganalisis proses segmentasi pasar. Kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis proses penetapan targeting dan positioning. 9. Mahasiswa mampu menganalisis elemen produk marketing mix. Ke-10, mahasiswa mampu menganalisis pricing mix strategi dalam menentukan kebijakan harga. Ke-11, mampu menganalisis elemen dan strategi distribusi dalam bauran pemasaran. 12, mampu menganalisis elemen bauran promosi dan strategi komunikasi pemasaran yang efektif. 13, mahasiswa mampu menganalisis elemen dan strategi branding untuk membangun citra, nilai, dan keunggulan merek dalam pasar. 14, mahasiswa mampu menganalisis konsep, strategi, dan aplikasi digital marketing. Materi yang dikaji meliputi pengertian dan dasar konsep pemasaran, strategi pemasaran, lingkungan pemasaran, informasi pelanggan, perilaku pasar, STP, bauran pemasaran, ada branding, komunikasi pemasaran, dan juga digital marketing. Untuk meningkatkan interaksi dengan mahasiswa, diterapkan 4 strategi pembelajaran, yaitu interactive lecture, case-based learning, collaborative learning, dan juga project-based learning. Untuk mengukur ketercapaian, dikembangkan rubrik penilaian meliputi kehadiran 10%, minimal 75% sebagai syarat dapat mengikuti UAS. Kedua, tugas 20%, dinilai dari ketepatan waktu, kedalaman isi, kerapihan, dan orisinalitas. 3. UTS 30%, mengukur pemahaman dan konsep dasar, analisis, dan penerapan awal. Terakhir, 40% adalah UAS, mengukur capaian akhir seluruh CPMAK. Bagaimana cara saya untuk mengimplementasikan RPS ini? Saya akan membawakan materi sesi ke-13, yaitu tentang branding. Selamat menyaksikan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Masih semangat malam ini? Semangat. Yang baru pulang kerja angkat tangan coba. Oke. Ternyata malam hari ini banyak mahasiswa ya. Oke, sisa kerja, sisa waktu, tapi duitnya sisa banyak. Baik, malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Dan di sesi ke-13 ini kita akan bicara tentang branding. Dan agar semua pembelajaran kita berjalan dengan lancar, mari karena muslim semua, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi hari ini adalah tentang branding. Yang akan kita bahas tentang pengertian dari branding itu sendiri, fungsi branding, elemen branding, strategi branding, proses membangun brand yang kuat, serta kesimpulan, dan nanti ada tugas individu. Kita pengen dari sesi ke-13 ini, kita mencapai satu namanya sub CPMK atau tujuan akhir dari sesi kali ini, yaitu teman-teman semua diharapkan mampu untuk menganalisis elemen branding serta strategi dalam membangun brand yang kuat. Nah, ini target kita untuk pembelajaran malam hari ini. Referensi yang kita gunakan adalah pertama dari bukunya Kotler, itu tentang marketing management. Ini buku induk ya, yang menjadi rujukan dalam keilmuan manajemen pemasaran. Kedua, kita juga mengambil bukunya Kotler bersama Hermawan Kartajaya tentang marketing 5.0. Ini adalah teknologi for humanity. Dan yang ketiga adalah buku yang saya sendiri tentang branding, panduan praktis membangun brand. Alhamdulillah, bukunya sudah terbit dan dijadikan rujukan utama untuk pembahasan branding kita. Bukunya sudah saya upload di Siakat, teman-teman semua udah download ya? Oke.
Absensi kita jangan lupa, nanti teman-teman lakukan absensi kita seperti biasa, kita menggunakan WiFi. Sudah absen semua ya? Sudah. Oke. Baik, kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, tapi sebelumnya ending daripada pembelajaran ini nanti ada tugas yang bersifat individu. Tugasnya adalah membuat brand book. Jadi secara individu, tugasnya 1 minggu dari hari ini nanti diupload ke Siakat kita. Apa yang dilakukan? Silakan teman-teman nanti menganalisis sebuah brand. Saran saya prioritas adalah UMKM, ya brand-brand lokal. Nanti teman-teman analisis pertama nama brand dan logonya. Yang kedua nanti dianalisis tentang elemen brandingnya. Elemen brandingnya apa saja? Silakan dijelaskan. Dan yang ketiga adalah strategi brandingnya bagaimana. Oleh karena itu nanti tentang elemen dan strategi branding akan kita bahas. Setelah paham, nanti menjadi bekal untuk teman-teman menjalankan tugas. Sebelumnya, evaluasinya juga untuk pembelajaran malam hari ini kita ada pretest dan posttest. Pretestnya tadi sudah saya share di grup WA ya. Sudah diisi semua ya? Sudah. Oke. Namun rata-rata tadi nilainya masih di angka ada yang 4, ada yang 5, yang paling banter adalah 6. Sehingga masih perlu untuk disimak dengan baik. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini nanti poin post-testnya berkisar antara 9 atau 10. Gitu ya. Siap ya? Siap. Baik. Untuk pertama, branding itu sendiri. Secara definisi, branding kita ambil dari 2 pendapat ahli, dari 2 referensi tadi. Pertama, kalau kita ambil dari Kotler dan Acker ini adalah 2 pakar di bidang manajemen pemasaran. Beliau-beliau ini mendefinisikan tentang branding. Namun kata kuncinya adalah kalau dari Kotler, maka branding itu lebih cenderung untuk menguatkan identitas. Nah, itu kata kuncinya itu. Branding menurut Kotler adalah bagaimana usaha untuk menguatkan identitas. Identitas apa? Identitas dari sebuah merek. Identitas merek itu meliputi apa saja yang teman-teman sudah baca? Kira-kira apa aja yang masuk ke dalam identitas sebuah merek? Bisa namanya, bisa logonya, bisa warna atau desainnya, bisa tagline-nya atau slogan ya. Nah, bisa jargon ya, oke. Bisa image-nya atau citranya. Nah, berarti simpelnya brand menurut Kotler adalah bagaimana usaha agar identitas suatu produk itu menjadi lebih kuat dibanding kompetitor. Nah, tentu bukan hanya identitas, namun beliau juga mengatakan namanya, maknanya juga. Jadi identitas dan maknanya juga kuat di benak konsumen. Itu menurut Kotler. Sementara menurut Acker, branding itu adalah bagaimana agar identitas suatu produk atau layanan menjadi berbeda dari kompetitor. Bukan sekedar kuat, tapi berbeda, different dengan produk yang lain. Nah, ini menurut Acker. Dua-duanya benar. Nah, bagaimana menurut saya sendiri? Kalau saya yang saya tulis dalam buku saya, bahwa brand itu kata kuncinya adalah identitas plus makna. Bukan hanya identitas saja, tapi juga maknanya kuat di benak konsumen tentang produk atau layanan kita, gitu ya. Nah, baik, ini terkait dengan definisi branding. Kita lanjutkan tentang elemen-elemen dari branding. Elemen branding itu sebagaimana kayak elemen sebuah produk tadi yang sudah teman-teman jelaskan. Pertama misalkan, nah, kita ambil contoh misalkan ya. Di sini kita ambil contoh mie instan sebagai contoh untuk menganalisis sebuah brand, gitu ya. Dalam mie instan, ya kebetulan ini adalah mie yang mungkin banyak teman-teman konsumsi ya, karena salah satu favorit. Namun kita sebagai contoh karena memang ini sangat familiar ya, untuk memudahkan kita memahami mengenai elemen branding. Contoh nih, dari namanya, ya, elemen dari sisi nama atau mereknya, itu gabungan 2 kata, dari kata Indo
dan dari kata mie. Dari sini maknanya sudah jelas bahwa mie instan ini ingin mengedepankan apa kira-kira? Mie yang Indonesia gitu kan. Bahwa ini mie-nya Indonesia gitu kan. Dari namanya aja kita bisa tebak kan. Nah, ini adalah mie yang ya khas banget dengan Indonesia. Nah, itu adalah kekuatan brand juga. Kemudian dari logo ya. Kita lihat dari tulisannya yang mungkin memang berubah ya dari tahun ke tahun ya. Teman-teman menyaksikan udah berapa jenis yang berbeda kira-kira? Banyak ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari tulisan logonya, tulisannya itu konsisten. Dia akan menggunakan garis melengkung ya. Nah, untuk menulis mereknya, gitu ya. Sehingga konsistensi ini juga bagian dari usaha branding ya. Nah, karena logo atau simbol ini yang harus konsisten ini juga merupakan salah satu elemen branding yang harus kita perhatikan supaya brand kita menjadi wah. Gitu. Ketiga, misalkan tagline atau slogannya. Nah, ini udah semua kita kenal ya. Siapa yang nggak pernah dengar dengan kata Indomie selera aku ya? Itu satu slogan dari sebuah merek, tak? Tahu itu brand apa? Tahu ya? Oke. Nah, itu udah sangat terkenal di kita. Kemudian warna. Kalau kita perhatikan, memang setiap brand itu harus punya yang namanya warna yang kuat, warna yang khas, ciri khas ya, supaya menunjukkan identitasnya. Warna juga menunjukkan identitasnya. Makanya dari brand ini dia cenderung, kalau saya perhatikan dari perubahan dari waktu ke waktu, ada warna dasar yang nggak pernah hilang. Merah, putih, sama hijau. Coba nanti teman-teman analisis lagi, pasti 3 warna ini ada dalam kemasan. Karena apa? Warna merah ini melambangkan bahwasanya brand itu adalah wah, rasanya kuat. Hijau karena brand ini ingin mengedepankan bahwa cita rasanya itu alami banget. Brand voice-nya siapa yang nggak kenal? Mungkin kalau disebut dengan inisial aja kita udah tahu. Contoh, tetet. Tahu itu brand apa ya? Itu saking terkenal. Nah, itu contoh daripada brand voice. Jadi tugasnya nanti teman-teman adalah setelah ini silahkan cari UMKM, brand-brand lokal, kemudian dianalisis elemen brandingnya. Namanya apa, logonya apa, brand voice-nya bagaimana, warna dominannya apa, brand mereknya apa, tagline atau slogannya apa. Baik, itu seputar tentang brand, elemen dari branding. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Pak. Oke, dengan siapa? Saya Alda. Alda ya, oke. Saya ingin bertanya Pak, kalau untuk brand image sendiri itu, apakah dari persepsi pribadi atau persepsi orang-orang yang dikumpulkan dan menjadi citra image, citra brand itu sendiri? Oke. Apakah sebuah image atau gambaran atau citra atau persepsi itu muncul karena kita atau karena muncul di benak konsumen, gitu ya? Ya. Oke. Kira-kira muncul dari mana? Dari produk atau dari konsumen? Konsumen. Dari produk apa konsumen? Konsumen. Persepsi itu munculnya dari pikiran konsumen. Cuma, apakah muncul dengan sendirinya? Tidak. Enggak. Bahwa persepsi orang itu memang ada di pikiran orang tersebut. Tetapi orang akan persepsi apa terhadap kita, itu bisa kita usahakan. Itu bisa kita giring. Itu bisa kita ciptakan. Contoh, kalau kita konsisten melakukan hal yang baik, maka orang akan berpersepsi kita baik. Kalau kita konsisten jahil ke orang, jahil ke teman, kita akan dipersepsikan sebagai orang yang jahil. Sama dengan brand. Jadi kalau brand kita konsisten misalkan membawakan cita rasa Indonesia, ya wajar nanti kalau persepsinya bahwa ini adalah brand Indonesia banget, kayak gitu.
Oke ya, jadi Alda, persepsi atau citra itu memang ada di benak konsumen, tetapi munculnya tergantung bagaimana kita mengusahakannya. Jadi kita lah yang mengendalikan, kita mau dicitrakan apa sama orang, bisa kita usahakan. Tapi persepsi itu tetap ada di benak konsumen. Jadi bisa kita pengaruhi, bisa kita usahakan, meskipun pengendalian sepenuhnya ya namanya juga di benak konsumen ya. Itu agak kita nggak sepenuhnya, tapi kita bisa mengusahakan. Ada lagi? Cukup jelas? Oke. Kalau gitu kita lanjutkan pada strategi branding. Strategi branding ada 5. Nanti teman-teman bisa menganalisis UMKM-nya dengan ini. Pertama adalah brand positioning. Brand positioning ini adalah satu usaha untuk bagaimana kita bisa membangun posisi merek kita di benak konsumen. Ini seperti materi yang sebelum-sebelumnya kita bahas tentang strategi positioning. Kenapa positioning ini menjadi penting? Ada yang mau komentar? Udah diingat. Supaya mudah diingat. Kenapa? Karena ya gimana, misalkan kita mau beli sebuah produk, namanya nggak diingat di benak kita. Ada nggak memungkinkan akhirnya kita beli produk tersebut? Iya. Maka pertama, pentingnya produk kita punya posisi adalah diingat. Setelah diingat tentu dijadikan rekomendasi untuk dibeli. Atau ada peluang dibeli. Ya kalau namanya aja nggak diingat, bagaimana mungkin akan dilamar, gitu kan? Nah, kalau nggak dilamar, bagaimana mungkin akan dinikah, gitu kan? Nah, maka sebelum nikah, lamar dulu. Sebelum melamar, nama kita diingat dulu dalam doa-doanya, gitu kan? Nah, itu yang pertama. Sama ya dalam produk. Yang kedua, strategi branding adalah brand equity. Brand equity adalah bagaimana menciptakan persepsi nilai tambah di produk kita, di brand kita, pada pikiran konsumen. Sama semuanya adalah di pikiran konsumen. Jadi bagaimana brand kita itu dipersepsikan punya nilai tambah yang baik, yang kuat. Itu namanya brand equity. Kenapa harus kuat? Ya kalau brand equity-nya kuat, banyak manfaatnya. Bisa menciptakan produk yang premium, harganya ya. Terus punya loyalitas, gitu ya. Tidak gampang, meskipun banyak kompetitor, tidak gampang untuk ditinggal oleh customer kita. Nah, itu brand equity yang kuat. Ketiga, brand extension. Apa kira-kira brand extension? Perluasan merek. Maksudnya gimana? Jadi sebuah produk itu misalnya sudah terkenal, tadi seperti contoh mie instan dengan rasa Indonesia banget, khas Indonesia, dia menambah varian baru seperti rasa-rasa yang unik gitu. Seperti itu. Tepat ya. Jadi brand extension ini lebih ke kalau suatu brand itu sudah berhasil punya loyalitas yang kuat, misalkan brandnya udah tinggi, maka dia akan cenderung mengeluarkan varian produk-produk yang lain. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah cenderung trust-nya kebentuk, cenderung konsumen percaya ketika varian baru itu kita luncurkan. Kenapa? Karena produk yang sebelumnya sudah punya brand yang kuat. Contoh lagi, misalkan satu brand mengeluarkan AC, AC-nya berhasil, dia mengeluarkan kipas angin. Kipas anginnya laku keras, dia mengeluarkan handphone gitu kan. Banyak brand-brand yang seperti itu. Misalkan dia bikin sabun mandi oke, dia ngeluarin sampo oke, dia ngeluarin lama-lama ke skincare begitu. Tapi brandnya sama semua. Nah, itu contoh daripada brand extension. Berikutnya adalah mengenai co-branding. Ini strategi juga. Co-branding itu apa? Kolaborasi brand. Artinya? Ya, artinya? Dua merek yang berkolaborasi dari satu. Tujuannya apa? Betul. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan penjualan ujung-ujungnya. Co-branding ini banyak terjadi ya di kita. Contohnya apa?
Sony sama Ericsson. Itu bukan hanya co-branding tapi merger ya. Oke, ada lagi? Smart Friend itu juga sama ya. Podcast gimana? Misalnya podcast dari Komputer dan podcastnya Ariel Noah. Wah, oke. Ya, misalkan ya, ada podcaster terkenal dengan terkenal lagi, mereka join. Maka itu juga ya, kolaborasi podcast. Nah, manfaatnya tentu banyak ya. Jadi antar followernya akan saling follow yang satunya. Ya memang akhirnya jadi penjualan atau followernya meningkat begitu ya. Banyak teman-teman bisa cari contoh itu ya. Oke, itu banyak sekali contohnya. Terakhir teman-teman, bahwa rebranding. Nah, itu strategi terakhir. Rebranding apa? Memperbarui. Oke ya, memperbarui. Artinya apa yang diperbarui? Contoh. Logonya. Oke, misalkan bisa namanya ya. Misalkan perusahaan kita atau brand kita itu sudah mengalami stuck, akhirnya kita melakukan rebranding untuk refresh. Oke teman-teman, karena waktu kita terbatas, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke? Kalau sudah melakukan rebranding tapi belum tentu bisa berhasil, gimana? Sudah melakukan rebranding tapi belum berhasil. Oke. Maka kita harus melakukan analisa sebenarnya. Apakah memang tidak berhasilnya kita sebelumnya itu memang membutuhkan rebranding? Ataukah membutuhkan memang strategi lain? Memang dalam bisnis tidak ada yang jaminan kalau kita melakukan strategi ini akan berhasil. Tapi apakah kegagalan sebelumnya itu memang karena butuh rebranding? Itu analisis pertama. Yang kedua, kita analisis bahwa ketika melakukan rebranding, apakah memang kajiannya itu benar? Karena rebranding kan banyak ya. Apa merubah namanya, apa sekedar merubah target marketnya, atau merubah logonya, atau merubah pendekatannya. Jangan-jangan kita merubah kemasan. Kita merubah kemasannya, padahal yang harusnya dirubah adalah target marketnya. Jadi bisa jadi kita kaji ulang supaya nanti benar-benar ketika melakukan rebranding itu memang sudah tepat bahwa kita membutuhkan rebranding karena memang masalahnya ini dan solusinya ini, seperti itu. Baik teman-teman, karena waktunya pendek, saya rasa materinya cukup sampai di sini. Nanti teman-teman lanjutkan untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan. Dan sebagai penutup, silahkan diisi post test yang sudah saya kirim di grup ya. Kita pengen tahu apakah setelah mendengar ini teman-teman bisa meningkatkan hasil pemahaman. Baik. Silahkan, sudah banyak yang masuk di poin 10 ya. Baik. Terus real time masih masuk di poin ke 10, ada yang masih 7 ya. Oke. 9 sudah masuk. Berarti mayoritas sudah bisa memahami ya. Paham semuanya materi hari ini ya? Oke. Baik, kalau demikian jangan lupa yang belum absen silakan absen di Siakat, dan materi lengkapnya dalam buku sudah saya share di Siakat dan juga di grup. Silakan untuk dikaji. Terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.